Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tugas dari perencanaan wilayah, yaitu pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMT. Perkenalkan, nama saya Hoirunada Beladina dengan NIM 1202200046 dari kelas RC. Adapun outlet pembahasan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama adanya sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya, lalu yang kedua yaitu pokok pemikiran teori Keynesian, yang ketiga ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan dengan pendekatan Keynesian, lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai studi kasus yang terdapat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Masuki outline yang pertama yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris abad ke-20-an. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu dari ekonomi mikro. Ekonomi Keynesian atau juga disebut Keynesianisme, yaitu dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936. Ekonomi Keynesian umumnya menganjurkan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Pendekatan teoritis meliputi rekonstruksi Keynesianisme, lalu ada stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply industri utama atau basis, dan industri pendukungnya atau non-basis. Ideologi politiknya yaitu intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi, kemajuan bersama, dan solidaritas teritorial nasional. Lalu ada istilah-istilah terkait teori Keynesian. Yang pertama ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah merupakan tindakan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Lalu selanjutnya ada demokrasi sosial, yaitu gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya. Lalu yang terakhir yaitu ada kohesi dan solidaritas. Kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah sehingga meningkatkan perkembangan harmonis secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya ada pokok pemikiran dari teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor, teori yang menekankan pada sisi permintaan. Teori basis ekspor memiliki argumen bahwa permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi atau output di suatu wilayah akan menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Faktor-faktor yang mendukung ekspor meliputi bahan mentah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Hal ini berdasarkan dari pernyataan Armstrong dan Taylor pada tahun 2000. Lalu selanjutnya ada besarnya permintaan ekspor ditentukan oleh yang pertama harga barang yang diekspor di dalam wilayah itu, lalu yang kedua ada tingkat pendapatan wilayah lain, yang ketiga harga barang substitusi di pasar wilayah lain atau eksternal. Lalu selanjutnya adanya kualitas produk dan layanan purna jual yang juga mempengaruhi permintaan, sedangkan sisi penawaran atau faktor biaya produksi termasuk upah, modal, bahan baku, input, dan teknologi dapat mempengaruhi daya saing ekspor wilayah tersebut. Lalu dapat kita lihat perbedaan teori basis ekspor Keynesian dengan teori neoklasik. Teori basis ekspor Keynesian berfokus pada spesialisasi keunggulan komparatif pada komoditas yang dapat diekspor. Lalu sedangkan teori neoklasik berfokus pada keunggulan komparatif, efisiensi, dan produktivitas faktor produksi. Lalu masuki teori yang kedua yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif, yaitu dalam perkembangannya, teori sirkular dan kausal kumulatif terbagi menjadi dua, yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif Middahl dan teori sirkular dan kausal kumulatif Kardol. Yang pertama, teori sirkular dan kausal kumulatif Middahl. Proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang.
yang mana kita telah pelajari sebelumnya, yaitu ada dua, yaitu spread effect dan backward effect. Spread effect merupakan kondisi saat aliran penduduk, modal, serta barang dan jasa dari wilayah maju menyebar ke wilayah tertinggal ataupun sebaliknya, sehingga menyebabkan pertumbuhan di wilayah sekitarnya. Sedangkan backward effect yaitu kondisi saat suatu wilayah tertentu mulai tumbuh dan berkembang dari berbagai aspek, baik aspek modal, manusia, dan fisik, sehingga menarik pusat pertumbuhan. Lalu dapat kita lihat diagram alir dari teori sirkular dan kausal kumulatif Mydral yang sering kali disebut oleh pakar ekonomi yaitu lingkaran setan. Adapun variabel-variabel yang ikut serta dalam lingkaran setan kemiskinan ini yaitu yang pertama ada pendidikan dan keterampilan yang rendah, lalu ada lemahnya percaya dan berjejaring, ada diskriminasi, dan ada kebiasaan norma-norma yang buruk, kesehatan badan dan kejiwaan yang buruk, lalu pendapatan yang rendah, sehingga faktor variabel-variabel ini akan menyebabkan kemiskinan dan tertinggalnya wilayah tertentu. Lalu selanjutnya ada teori sirkular dan kausal kumulatif yang menyebabkan wilayah tersebut akan semakin kaya dengan pendekatan Kardol, yaitu yang pertama ada permintaan domestik yang tinggi akan menyebabkan investasi aset produktif yang tinggi. Lalu investasi aset produktif yang tinggi ini akan menyebabkan adanya inovasi yang tinggi dari pelaku-pelaku ekonomi. Nah, inovasi ini dan investasi ini tentu saja akan mendorong produktivitas yang tinggi, sehingga menyebabkan ekspor neto yang tinggi. Nah, stabilitas pendapatan negara-negara ini juga dapat menunjang adanya ekspor dari ekonomi itu tinggi. Lalu selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan. Inti teori kutub pertumbuhan yaitu perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub, yaitu polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek mengganda dan keterkaitan ke belakang, yaitu backward linkage, maupun ke depan, forward linkage. Adapun pokok-pokok pemikiran Keynesian dalam pembangunan ada 4, yaitu yang pertama, pertumbuhan wilayah tetap terjadi, yang kedua, berfokus pada demand daripada supply dalam pertumbuhan wilayah, yang ketiga, pasar bebas yang tidak dapat mengurangi kesenjangan, yang keempat, aglomerasi industri yang mengarah dan mengorbankan wilayah yang lain. Adapun definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, yaitu pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Dengan adanya desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kebijakan proaktif di tingkat wilayah dan dengan menyesuaikan kondisi dari wilayah itu sendiri, seperti kebutuhan dan potensi yang ada. Lalu selanjutnya yaitu ada investasi publik pada infrastruktur yang mana diharapkan pemerintah dapat menanggulangi kesenjangan antar wilayah dengan mengoptimalkan investasi publik pada infrastruktur sehingga aktivitas dalam wilayah tersebut dapat berjalan optimal. Lalu selanjutnya ada kebijakan pembangunan wilayah yang berkenaan dengan teori Keynesian. Yang pertama ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, lalu kedua ada inovasi kelembagaan perekonomian, yang ketiga ada bantuan otomatis atau automatic assistance, lalu yang keempat ada perencanaan spasial atau perencanaan tata ruang, yang kelima ada pengendalian pembangunan industri, yang keenam ada regenerasi ekonomi, yang ketujuh ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif atau extensive regional aid, lalu ada yang kedelapan pembangunan kawasan-kawasan industri, yang kesembilan ada stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor atau export based stimulation, lalu selanjutnya ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, lalu ada nasionalisasi industri, dan yang terakhir investasi infrastruktur atau infrastructure investment. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut dapat digunakan apabila pelaku ekonomi ingin melakukan pendekatan ekonomi pengembangan wilayah dengan teori Keynesian. Lalu selanjutnya kita akan memasuki studi kasus, yaitu saya akan mengambil studi kasus Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yaitu adanya kawasan industri di
Kabupaten Boyolali dirancang untuk menjadi industri berbasis TPT atau yaitu TPT terintegrasi atau tekstil produk tekstil, dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas pusat pelatihan dan inovasi. Kawasan industri Boyolali ini dikhususkan untuk industri kecil, untuk industri tekstil kering atau garmen karena adanya keterbatasan air di wilayah ini. Tentu saja hal ini dapat mendukung pengembangan wilayah itu dengan kekurangan keterbatasan air. Lalu, di kawasan industri di Kabupaten Boyolali ini, pengembangan industri tekstil dan produk tekstil di Boyolali sepenuhnya didukung oleh pemerintah. Dalam proses pengembangannya, kawasan industri di Boyolali bekerja sama dengan investor asal Korea yaitu KOICA atau Korean International Cooperation Agency. Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan KOICA bersepakat untuk menyediakan lebih dari 300 hektar untuk kawasan industri tekstil atau TPT, dan biaya master plan tersebut sepenuhnya akan dibiayai oleh pihak KOICA. Adapun keterkaitan kawasan industri Boyolali dengan teori Keynesian yang pertama yaitu merupakan bentuk investasi pada infrastruktur, tentu saja kawasan kawasan industri itu sendiri. Lalu selanjutnya adanya pengendalian pembangunan industri. Yang ketiga ada bentuk partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah, dan yang keempat adanya perencanaan penataan ruang atau master plan. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.